narasumber kita. Iya, bicara sepak bola hari ini bersama dengan narasumber yang hadir di LRT Jakarta. Saya mungkin ke Pak Roberto terlebih dahulu. Pak, kita live di LRT Jakarta, tapi Bapak punya ide, punya gagasan, kita bicara sepak bola di LRT Jakarta. Kenapa? Iya, sepak bola kalau kita bicarakan arah ke depan, berarti kita ingin mendapatkan pemain yang tekniknya bagus, fisiknya bagus, intelijensianya bagus. Tapi kita juga ingin memiliki pelatih yang antisipatif, strateginya tepat untuk semua kondisi. Nah, itu tidak cukup. Ekosistem di sekitar sepak bola harus sangat mendukung. Kepemimpinan, leadership di asosiasi penting, lingkungan bisnis penting, supporter sangat penting, masyarakat luas sangat penting. Nah, itulah mengapa saya kira kita perlu sama-sama mendukung agar sepak bola kita mendapatkan arah yang tepat. Luar biasa. That's the idea. Dan perbincangan itu dibawakan langsung di LRT Jakarta ya. Kalau kita bicara kemana arah timnas kita, tadi sudah di-spill oleh Prof. Ege. Yang jelas arah LRT Jakarta sudah kelihatan ya Prof ya? Sudah kelihatan. Nah, apakah timnas kita akan kelihatan juga? Nah, yang saya suka dengan LRT itu adalah sebetulnya peradabannya. Karena saya mau bicara nanti arah itu peradaban bola. Apa itu? Kalau kita nonton bola di mana-mana, Hong Kong, DC, dimanapun, kemarin sama-sama di Saudi, dimanapun, itu ke stadion bola identik dengan kereta api atau LRT begini. Betul nggak itu? Betul. Itu satu. Dan yang kedua, LRT ini adalah bagian dari peradaban di berbagai angkutan-angkutan menuju stadion ataupun di dalam kota itu. Biasanya di situ ada konser. Ya, bukan cuma ini tempat duduk nggak boleh dipakai oleh orang yang sehat ya, itu pasti ada. Ini buat teman-teman yang yang lebih tua atau teman-teman disabilitas misalnya. Tapi bukan itu saja. Konser apa? Ya kan? Nanti festival juggling apa? Saya coba geser ke Bung Rocky Putirai. Bung Rocky, Anda pernah viral ketika Anda menyebutkan alasan PSSI pecat pelatih adalah karena tidak bisa diatur. Tapi yang jelas kita melihat baru saja pelatih timnas, pelatih kepala timnas Patrick Kluivert juga dipecat. Apakah Anda masih tetap dalam framing pikir yang sama mengenai itu? Kalau saya lihat dalam pergantian pelatih itu juga, ya mungkin itu dalam bagian dari kepengurusan. Karena pada saat di Sintayong itu banyak sekali pertentangan dengan kepengurusan. Salah satu contoh bagaimana pemain-pemain lokal itu dipulangin karena non-disiplin. Ya, kenapa dia paksa pemain naturalisasi, dan selama pemain naturalisasi ada itu, kita tidak pernah lihat lagi di sosial media itu ada pemain yang dipulangin karena disiplin. Nah, pada saat progres ini sedang berjalan, memang membangun sesuatu itu kan butuh waktu. Dan saya tahu juga Sintayong itu juga bukan orang yang gampang diatur. Karena dia bekerja, usaha kerja kerasnya itu sampai bikin dia jadi pelatih terkenal. Dan mungkin karena memang berselisih paham itu yang bikin satu kesimpulannya Sintayong harus dipecat. Oke. Dan menurut Anda ketika kemudian Patrick Kluivert dipecat, kemudian ada statement yang barangkali juga kita dengar ya dari Alex Pastur ya, bahwa memang pada prakteknya Indonesia belum sepantasnya bisa masuk Piala Dunia atas dasar melihat peringkat ketika kita main di kualifikasi babak keempat. Anda sependapat dengan itu? Saya kira kalau macam masalah lolos ke Piala Dunia itu bukan masalah peringkat. Tapi bagaimana kesiapan pelatih, bukan pelatih tapi dari kepengurusan ke negara. Artinya pada saat ada support dari negara dan kepengurusannya itu benar, kepelatihan juga benar. Saya pikir kita lihat di negara-negara Afrika sana juga mereka punya keterbatasan kehidupan yang lebih parah juga dari kita. Dan mereka bisa punya motivasi, mereka bisa punya tujuan dan mereka bisa masuk. Artinya peringkat itu bukan masuk lolos Piala Dunia itu bukan berdasarkan peringkat. Tapi bagaimana kesiapan kita secara pribadi, habis itu secara tim, secara organisasi juga siap apa enggak. Tunggu, kita udah siap nggak sebelumnya? Saya kira belum siap. Oke. Jadi artinya, ini sebetulnya bahwa ini implikasi dari ketidaksiapan kita sebetulnya. Ya sekarang bagaimana bisa siap? Sintayong untuk bikin kita naik dari peringkat bawah sampai 100 itu butuh 3 sampai 4 tahun. Terus bagaimana
Patrick bisa bikin cuma dengan 3 bulan sampai 6 bulan, bisa dalam 2 pertandingan bisa bikin kita lolos. Itu ya sebenarnya sih memang ada, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, gitu loh. Tapi amin. Hal itu dia sendiri datang tidak percaya kok. Maksudnya dengan apa yang saya alamin sebagai pemain bola, satu hal yang paling susah diatasin seorang pemain bola itu adaptasi. Sehebat apapun pelatih, walaupun dia pegang dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun, itu tidak bisa menghasilkan tim yang luar biasa. Tapi yang mau saya tanam di sini, dengan pergantian pelatih, konsekuensi itu saya pikir pengurus juga sudah tahu. Pengurus sudah lihat itu, hasil baik buruknya mereka sudah tahu. Jadi untuk pergantian pelatih juga mereka sudah tahu. Jadi saya pikir untuk ke depan, yang kita butuh bukan orang pintar di sepak bola, tapi orang jujur, orang yang punya hati. Bagaimana kita mau juara, bagaimana kita mau prestasi. Saya ke Samsir ya, sebelum nanti ke Bung Harpa. Siap. Anda punya pendapat yang sama, sebetulnya bahwa oke, kita punya peluang, tapi pada prakteknya peluang itu sirna tiba-tiba. Menurut saya kalau lihat dari semenjak Sintayong pegang kita di kualifikasi Piala Dunia, menurut saya semakin hari tim nasional semakin membaik. Ketika kita mau menghadapi pertandingan berikutnya pasti ada pemain tambahan lagi, amunisi baru. Menurut saya sepertinya secara tim, secara pemain kita mungkin sudah siap buat main di Piala Dunia. Gitu, karena ya kita lihat udah hampir sedekat itu gitu. Tapi yang saya bilang contohnya Indonesia itu lagi ada di satu peperangan. Peperangan yang tidak pernah kita menangkan sebelumnya. Kita udah hampir menang nih. Tapi kenapa tiba-tiba di tengah jalan jenderal pemimpinnya diganti? Ya bingung lah pasukannya. Jadi Anda ada di barisan kelompok yang sebetulnya sakit hati ketika STY harus out waktu itu? Bukan sakit hati, saya nggak ada di kelompok mana-mana. Saya selalu berpihak sama pemain. Saya nggak ada di pihak A, nggak ada di pihak B. Tapi saya salah satu orang yang tidak setuju pergantian pelatih di tengah-tengah itu. Apa alasannya juga saya nggak tahu. Berarti Anda menyoroti peran dari federasi dalam kegagalan timnas kita maju ke Piala Dunia. Iya, kenapa enggak? Kenapa diganti? Kenapa jenderal di depan itu diganti? Ya pasukannya bingung lah. Bung Harpa, kita balik kepada romansa saat Sintayong kemudian melatih timnas kita gitu. Apa kita ini cari pembenaran? Wah ini tuh karena Sintayong diganti maka kita tidak bisa masuk Piala Dunia dan sebagainya gitu. Bagaimana menurut Anda sekarang melihat suasana batin supporter kita? Ya, terima kasih. Pertama-tama sepak bola ini kan sekarang kalau saya lihat ya, terutama dalam mungkin 2 tahun terakhir ini jadi hiburan yang paling menarik ya. Jadi di tengah kekalutan semua masalah ya, cari BBM bagus susah ya kan dan lain-lain. Ada hope di sana. Itulah yang dihadirkan Sintayong. Sintayong tidak pernah mengatakan dia pasti akan bawa tim ini ke Piala Dunia. Tapi seperti yang tadi Bung Samsir katakan, kita sudah on the track kok gitu. Kita sudah, jangan lupa kan orang ada yang mengagung-agungkan ini 6 pertandingan 6 poin. Ini 4 pertandingan 6 poin. Nanti dulu. Kalau kita bicara di situ kita lihat akhir tahun lalu kita tutup dengan senyum. Peringkat 3 loh kita. Hanya 1 poin dari Australia di peringkat 2. Hanya 1 poin dari lolos otomatis. Dan kita sama Saudi 2 kali kita seri dan menang. 1 sama di Saudi dan 2-0 di GBK. Dan saat berangkat ke Saudi di pesawat itu saya sudah ngebatin, we only need 1 point. Karena itu adalah stage tertinggi kita saat itu. Jadi mungkin Bang Rocky nanti bisa nambahkan sebagai pemain itu di stage yang paling tinggi pasti kalau dia bisa melewati halangan yang pertama mungkin akan lebih gampang. Dan ternyata we brought 1 historic point. Dan kemudian kita bisa main seri lawan Australia 0-0, yang kemudian kita dibantai 5-1 di Allianz Stadium. Dan kemudian intinya kita bisa 2 kali lawan Saudi tidak terkalahkan, bahkan menang 2-0. Menang tidak kebobolan loh. Nah artinya kalau tadi sedikit saya mau bukan mengcounter ya, hipotesa yang mengatakan kita tidak layak masuk Piala Dunia. Loh sama Saudi kemana kita bisa menang dan seri kok. Dan lawan Australia kita bisa 0-0 dan gara-gara kita 2 pelatih dipecat. Kalau saya langsung aja ada keputusan blunder dari PSSI yang sangat luar biasa. Blundernya di mana? Ya mengganti tadi yang Sintayong dengan Patrick Kluivert. Karena udah mengganti yang bagus, menggantinya dengan yang mohon maaf ya kita istilah sendiri kan. Line up lawan Saudi itu kan
ya ibu-ibu nih yang nggak nonton bola juga, ini apa sih kok dipasang sini, kok nih udah di kanan dihajar terus, nggak ada perubahan segala macam, itu nggak perlu kita lah yang ngomong. Jadi banyak catatan-catatan red flag yang kemudian membuat kita, oh ini emang blunder sekali. Bung Rocky, akan seperti apa nanti implikasinya pemain naturalisasi yang sudah merumput di kita, kemudian juga mereka sudah kadung membela timnas kita, akan reset lagi? Ya kalau saya kan semua itu balik lagi dari federasi. Sekarang dengan pemain naturalisasi, pelatih sekelas Clifford saja tidak bisa ngatasin mereka. Artinya tidak bisa ngatasin itu bukan tidak bisa tegur ya, tapi tidak bisa beradaptasi dengan cepat untuk mengerti karakter pemain masing-masing. Contoh yang tadi susunan pemain pertandingan pertama. Itu yang terjadi. Artinya pada saat kamu tidak mengerti, kamu cuma lihat sepintas. Oh ini bagus, ini bagus. Tapi yang dibikin Sintayong itu kan dari hari ke hari dia setiap hari dia lihat, dia rubah, dia cari. Karena dia memang dia pengen tahu detailnya. Jadi ya orang bilang di Sintayong tidak ada strategi, tapi saya menurut saya ada. Dia mengandalkan fisik. Artinya dia tahu kita belum punya pemahaman bermain yang baik. Jadi dia meningkatkan kondisi pemain yang secara maksimal. Artinya dia bisa pada saat saya mau bertahan counter attack begini, bertahan counter attack begini. Oke. Dan itu dibikin. Nah, tapi yang pemain lokal kita tidak punya itu mental. Karakter kita yang tidak siap untuk pertandingan penting. Itu belum siap. Yang dimana memang kita harus akui pemain naturalisasi. Contoh, kita kalah dari Jepang 6-0 di Jepang. Habis itu kita kalah di Jepang juga, lawan Jepang juga di sini. Tapi pertandingan berikutnya kita bisa menang 2-0 lawan Arab. Artinya secara mental pemain naturalisasi juga belum siap untuk ketemu dengan Jepang. Tapi secara mental untuk ketemu dengan pemain Asia Tenggara, Arab Saudi, mereka masih punya rasa percaya diri untuk bermain. Pengurus sudah tahu itu sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi ya saya ke Samsir, Bro, Anda sependapat, Anda punya suasana batin yang sama ketika melihat bahwa seperti itulah mentalitas pemain lokal kita ketika memang mereka juga dalam satu tim dengan pemain naturalisasi? Sebenarnya kalau ketika lawan Arab Saudi, menurut saya ya ini kita punya pandangan beda-beda. Kurang tepat saat itu memasang Beckham. Karena menurut saya dari segi postur aja Beckham udah kalah. Dan kita bermain di Arab Saudi yang notabene 2 pertandingan dia tidak pernah menang lawan kita. Seri dan kalah. Mereka pasti akan press habis-habisan. Beckham postur tubuhnya kecil. Arab Saudi, kalau logika saya aja, Arab Saudi besar-besar pasti di press. Kenapa harus pasang Beckham? Gitu. Bukan karena Beckham jelek ya. Bukan karena Beckham jelek, tapi ya seharusnya sih kalau Kluivert mantan pemain top, pelatih juga seharusnya udah tahu lah kayak gitu. Kita main away, harusnya, dan lawan tim ya, lawan negara yang nggak pernah menang lawan kita, yang dulu-dulu pasti menang lawan kita, mereka pasti mau balas dendam. Ya jangan pasang Beckham lah, kasihan gitu harusnya. Bukan Beckhamnya jelek. Abis itu kan kita tahu sendiri di media sosial abisnya kayak gimana Beckham. Kasihan juga Beckhamnya. Ada kok pemain lain yang lebih fit gitu. Bukan karena Beckham jelek gitu. Prakteknya demikian, Bung Ege. Ketika kemudian yang jadi bulan-bulanan adalah pemain. Kemudian juga pelatih tentu saja. Tapi ada satu hal. Bagaimana dengan organisasinya? Bagaimana dengan federasinya? Apakah itu juga menjadi sasaran amukan netizen ketika Anda mengamatinya? Ini waktu saya ke Saudi bersama-sama dengan Bung Harpa, saya sudah tahu hasilnya akan demikian. Yang agak mengejutkan saya memang pada waktu di Saudi itu komposisi kita seperti di Australia itu ya. Di Australia sih hampir oke di beberapa menit awal ya. Ujungnya lebih parah. Nah, balik ke pertanyaan Anda. Jadi maksud saya sebetulnya kan peluangnya ada nih ya pada awalnya gitu. Nah, kalau Anda mau bicara soal organisasi, saya mau lihat sisi lainnya, peradaban nih. Kenapa kita ya, makanya saya bilang saya mau pakai ini, mau tanding lawan AFC, karena nggak berani bilang tanding lawan FIFA. Kita ini kalau ketemu FIFA kelihatannya sedep. Top loh FIFA itu, apa aja bagus. Ada tragedi Kanjuruhan, kita dibantu, dikasih kantor di sini. Ya kan? Kantor reformasi sepak bola gitu, transformasi sepak bola, FIFA kan? Lalu yang kedua, wah, Bapak Presiden kita dikasih Vandal itu di New York sebagai perasaan hormat. Iya dong, bagus dong. Kemudian Menpora boleh rangkap
jabatan sebagai ketua umum PSSI. Yang saya bingung adalah kenapa kita tidak pernah fight untuk minta kepada FIFA kembali dong ke jati diri peradaban Anda. Apa itu? Ronde keempat di tempat netral. Itu kok yang dijanjikan pertama. Iya. Harusnya dilaksanakan di negara netral dong. Betul. Jepang, boleh kan? Kan dia sudah lolos. Kalau nggak mau ke Australia, kira-kira di tengah-tengah lah. Jepang. Jadi bagus FIFA tuh ngasih pandel kepada presiden kita. Keren. Bahwa boleh rangkap jabatan, keren lagi. Tapi bahwa Anda nggak punya kapabilitas untuk meneriakan, hey, babak keempat itu nggak boleh ada di Arab Saudi. Coba Anda bayangkan. Dulu katanya netral loh, tiba-tiba sekarang boleh. Nah, balik lagi, saya mau mengatakan kalau tadi bicara sebagai federasi, kapabilitas harus ditingkatkan. Yang gini-gini nggak boleh terjadi nih. Jangan-jangan siapapun pelatih yang bawa kita, itu bisanya lolos ke babak kelima. Nah, ini babak kelima pun nggak terjadi gitu. Banyaklah orang-orang baik di federasi itu, tapi kapabilitas untuk yang seperti ini berteman dengan FIFA lah, tapi nggak pernah merubah peradaban FIFA. Nah, sementara orang-orang hebat seperti dia nggak pernah saya lihat di federasi. Halo, Bung Rocky. Sekarang kita ke Pak Roberto dulu, silakan Pak. Iya, seperti saya bilang tadi, kita ingin memiliki pelatih yang antisipatif, bisa adaptif, selalu pilih-pilih strategi yang tepat untuk situasi yang berbeda. Dan itu tidak kita dapatkan dari apa yang diberikan oleh Patrick Kluivert. Ya kan? Tapi untuk Indonesia nggak cukup. Apa yang dibilang oleh Bung Rocky tadi. Kita ingin juga menyiapkan pemain yang memastikan kita selalu memenangkan pertandingan. Nah, sekarang kita ada waktu nih. Ini untuk menggiring ke gas yang ketiga. Kita ada waktu nih. Kedepannya gimana? Siapa yang perlu kita pilih? Tidak cukup kita memilih teman-teman yang sangat profesional, kita ambil dari mana-mana, tapi kita perlu ada pembinaan, memastikan peradaban kita itu berlangsung dengan baik. Ini ada waktu nih, karena Piala Dunia lagi baru 4 tahun kan. Betul. Abi. Jadi ada waktu untuk kita pilih 2030 yang tepat. ya? Iya, kita pilih yang tepat, orang yang jago strategi, tapi orang juga yang kebapakan, bisa membimbing, membina pesepak bola kita. Anda punya ide nama? Oh pasti. Mungkin asal negaranya mungkin. Oh iya. Ada yang ingin sebetulnya kembali lagi disentuh oleh asal Belanda. Kemudian juga ada yang ingin jangan lepaskan sisi Asianya dan sebagainya. Anda preferensi kemana? Saya cenderung memilih yang dekat-dekat dengan kita. Karena dia paham. Apalagi dia sudah menangani berbagai tim yang ada di sekitar kita. Satu. Yang kedua, karena harus berbasis kan Abi ya, harus ada dasarnya. Dia membentuk tim yang selalu ditakuti, susah kalah. Sebut nama nggak nih? Atau silakan, sebut nama, silakan. Kalau saya harus memilih dari apa yang beredar di masyarakat, saya akan memilih bekas pelatih Vietnam. Bekas pelatih Vietnam? Ya, Park Hang-seo. Silakan tanyakan ke Bung Harpa. Pelatih asal Korea berarti ya? Iya, bagaimana dia, apa yang terjadi dengan Indonesia setiap kali bertanding melawan dia dan seterusnya. Itu teknikal, lebih baik pengamat saja. Oke. Dan Anda lebih memilih untuk memilih Korea yang baru dibandingkan stok lama dihadirkan kembali. Iya, ada juga alasannya kan. Kasus Australia. Ya kan? Saya menginginkan pelatih yang memilih set strategi yang tepat untuk kondisi yang tepat. Nah, ada bukti empirik dia tidak memilih tim yang tepat pada situasi tertentu. Bung Harpa. Nah, soal pelatih ini kan dibilang